Pada suatu masa, kira-kira tahun 1880-an, di daerah Kuningan berdiri suatu kerajaan yang bernama Nagri Larismanis. Kerajaan Nagri Larismanis dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik sekali yang bernama Putri Gandayangsari. Di tengah alun-alun Nagri Larismanis, terdapat pohon beringin yang sangat rindang. Pohon beringin ini berdaun lebat dan luas, sehingga rakyat kerajaan Nagri Larismanis bisa terlindungi dari panas dan mendapat hawa yang sejuk. Sementara itu, di daerah yang lain terdapat kerajaan yang bernama Negara Pasir Pugag. Rajanya seorang raksasa bernama Duruwiksa. Duruwiksa ingin sekali menjadikan Putri Gandayangsari menjadi istrinya. Suatu ketika, Duruwiksa melamar Putri Gandayangsari, tetapi ditolak karena Putri tidak mau mempunyai suami seorang raksasa. Karena lamarannya ditolak, Duruwiksa menghilang dan raganya masuk ke pohon beringin yang ada di negeri Larismanis. Oleh karena aksinya itu, terjadilah malapetaka. Pohon beringin di kerajaan Nagri Larismanis mendadak menjadi kering. Daunnya berguguran, batangnya dan rantingnya kering. Akibatnya, hawa di daerah tersebut menjadi panas dan terjadi kemarau yang panjang. Tanaman yang tadinya tumbuh subur di desa tersebut malah menjadi gagal panen. Hidup rakyat pun menjadi susah. Sewaktu-waktu, dari negara alas pentas datang seorang ksatria gagah perkasa yang sangat tampan dan sakti. Ia menyambangi ke Nagri Larismanis untuk melamar Putri Gandayangsari. Ksatria itu bernama Samundaka. Lamaran Samundaka diterima oleh Putri Gandayangsari, tetapi dengan memenuhi dua syarat. Pertama, Samundaka harus meluruskan sungai Cisanggarung untuk berlayarnya Putri Gandayangsari dengan dia apabila sudah menikah. Pada waktu itu, sungai Cisanggarung di desa Maleber memang tidak lurus. Alirannya harus berputar dulu ke Pasir Pugag. Pasir Pugag adalah negara dari Duruwiksa yang lamarannya ditolak oleh sang putri. Oleh karena itu, sudah pasti akan mengganggu kalau mereka berlayar melewati negara si raksasa. Syarat yang kedua bagi Samundaka yakni harus mengalahkan Duruwiksa. Alasannya adalah agar kesusahan rakyat cikal bakal desa Maleber hilang. Kemudian, Samundaka memenuhi kedua syarat tersebut. Untuk memenuhi syarat pertama, Samundaka mengeluarkan kesaktiannya yang kurang masuk akal, yakni membesarkan kemaluan. Ia lalu memukulkannya sehingga Pasir Pugag terbelah menjadi dua. Kini, sungai Cisanggarung alirannya menjadi lurus karena Pasir Pugag yang tadinya satu menjadi dua. Lalu, wilayah di sebelah selatan sungai Cisanggarung tetap menjadi Pasir Pugag dan sebelah utara Cisanggarung menjadi Pasir Angin. Kemudian, Samundaka ke alun-alun desa Maleber dan masuk ke pohon beringin untuk mengalahkan Duruwiksa. Terjadilah pertempuran hebat sampai akhirnya Duruwiksa kalah. Kalah sakti, si raksasa kabur ke salah satu rawa dan masuk ke dalamnya. Sampai sekarang, rawa tersebut bernama Cimurubus, tempat masuknya Duruwiksa sewaktu dikejar Samundaka. Dari rawa itu, keluar air jernih kemudian menjadi sebuah sungai. Setelah itu, pohon beringin yang tadinya kering menjadi lebat kembali dan membawa kesegaran bagi rakyat Nagri Larismanis. Kerajaan menjadi subur, makmur, rakyatnya bersorak gembira karena kehidupan menjadi gumah, ripah, repeh, dan rapih.
Sesudah syarat kedua dipenuhi, kemudian Putri Gandayangsari menikah dengan Samundaka. Negara yang tadinya dipimpin Putri Gandayangsari kini diserahkan ke Samundaka dan semua rakyat bersujud dan berbakti kepada raja dan ratunya. Dari kejadian pohon beringin yang tadinya kering dan daunnya mati menjadi segar kembali, dinamakan Maleber. Lalu, daerah itu dinamakan sebagai Desa Maleber hingga sekarang. Desa Maleber yang berasal dari kata leber artinya lebar atau tidak kekurangan. Itu selaras dengan perkataan dari Raja Samundaka bahwa Desa Maleber akan menjadi desa yang rakyatnya lebar keberaniannya, akan menjadi desa unggul dari desa-desa yang lain, desa yang namanya akan melebar kemana-mana, khususnya di Kuningan. Kemudian, sungai yang airnya keluar dari Cimurubus dinamai Cimaleber, yang airnya jernih dan juga tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau yang panjang. Kemudian pada tahun 1989 terjadi pemekaran desa. Desa Maleber dibagi menjadi dua, dengan desa baru dinamai Desa Padamulya.